Nomor 1, suatu deret geometri mempunyai suku pertama P pangkat min 2 dan suku kedua P pangkat 2X. Jika suku ke-10 P pangkat 88, nilai X adalah, berarti ini nomor 1 ya, yang diketahui. Kita tulis dulu, diketahui. Suku pertama atau A yaitu P pangkat min 2. Suku keduanya P pangkat 2X. Suku ke-10-nya P pangkat 88. Yang ditanyakan adalah nilai X. Ini adalah barisan geometri. Yang sudah ada adalah suku pertama dan suku kedua. Berarti kita bisa mencari rasio dari sini. Rasio itu rumus C, suku 2 dibagi suku pertama. Suku 2-nya P pangkat 2X, suku pertamanya P pangkat min 2. Pangkat dibagi, pangkatnya jadi dikurangi, jadi P pangkat 2X dikurangi min 2. Maka hasilnya P pangkat 2X min kali min plus 2. Kemudian ini adalah R-nya ya. Jadi kita cari, di sini diketahui U10. U10-nya P pangkat 88. UN pada barisan geometri rumusnya A kali R pangkat N-1, yaitu P pangkat 88. Di sini N-nya 10, maka jadi A kali R pangkat 10 min 1 sama dengan P pangkat 88. Disederhanakan jadi A kali R pangkat 9 sama dengan P pangkat 88. Sekarang kita substitusikan ya. A-nya di sini berapa? P pangkat min 2 ya. Kemudian dikali R-nya ini. P pangkat 2X plus 2 dipangkatkan 9. Oke, hasilnya P sama dengan 88. Kemudian kita sederhanakan jadi P pangkat min 2 dikali P pangkat dipangkatkan, pangkatnya jadi dikali 2X kali 9 18X, 2 kali 9 18 sama dengan P pangkat 88. Pangkat dikali pangkatnya jadi ditambah, jadi P pangkat 18X plus 18 min 2 sama dengan P pangkat 88. Maka P pangkat 18X 18 dikurangi 2 16 plus 16 ya, sama dengan P pangkat 88. Saya lanjutkan ke sini. P-nya sudah sama, yang belum sama adalah pangkatnya, maka kita samakan pangkatnya, yaitu 18X plus 16 itu harus sama dengan 88. 18X sama dengan 88 dikurangi 16 72. X-nya sama dengan 72 dibagi 18 4. Ini adalah nilai X. Nomor 2. Jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmatika naik adalah 40. Jika suku kedua ditambah 2 dan suku ketiga ditambah 8, 3 suku pertama barisan aritmatika tersebut berubah menjadi barisan geometri. Selisih suku kelima dan suku ketiga barisan aritmatika tersebut adalah ini nomor 2. Berarti diketahui yang pertama diketahui itu adalah, ini adalah barisan aritmatika ya. Aritmatika dengan S5-nya jumlah 5 suku pertama 40. S5 itu rumusnya SN. SN aritmatika itu rumusnya adalah N per 2 kali 2A plus N min 1B. Itu sama dengan 40. Di sini N-nya adalah 5, berarti 5 per 2 kali 2A plus 5 min 1B sama dengan 40. Kita sederhanakan 5 per 2
kali 2A plus 4B sama dengan 40. Ini kita sederhanakan dibagi 2, 2A dibagi 2A, 4B dibagi 2, 2B. Maka menjadi 5 kali A plus 2B sama dengan 40. 5 kali kita pindah ruas jadi bagi, maka A plus 2B, 40 dibagi 5, 8. Ini yang pertama. Sedangkan kita buat bentuk lain juga, jadi A sama dengan 8 min 2B, ya kan? 2B positif pindah ruas jadi negatif. Ini bentuk kedua. Barisan aritmatika itu sendiri bentuknya yaitu A. Itu adalah suku pertama. Sedangkan suku kedua yaitu A plus B. Suku ketiganya A plus 2B. Dan seterusnya. A plus 3B, A plus 4B, A plus 5B, dan seterusnya. Nah, sekarang diketahui untuk yang geometri. Geometri itu sendiri di sini apabila suku keduanya ditambah 2, sedangkan suku ketiganya ditambah 8. Perhatikan, ini adalah suku pertama. Ini adalah suku kedua. Ini adalah suku ketiga. Ya. Apabila U2 tambah 2 dan U3 tambah 8 akan membentuk barisan geometri. Suku pertamanya tetap A. Suku keduanya ditambah 2, berarti A plus B tambah 2. Suku ketiganya ini A plus 2B itu ditambah 8. Maka dengan bentuk 2 ini kita substitusikan ke sini ya. A-nya berubah menjadi 8 min 2B. 8 min 2B, koma. A dirubah menjadi 8 min 2B, kemudian plus B plus 2, koma. Nah, A plus 2B ini diganti dengan 8 plus 8. Kita sederhanakan 8 min 2B, koma 8 tambah 2, 10. Min 2B tambah B, min B, koma 8 tambah 8, 16. Ini nanti jadi sukunya geometri ya, U1, yang ini U2, dan ini U3. Sukunya geometri. Sekarang untuk mencari nilai B, ini kan sudah satu variabel semua ya, B yaitu variabel. Sekarang untuk mencari B, karena dia geometri, kita pakai rasio perbandingan rasio ya. Di sini kita pakai perbandingan rasio. Rasio itu kan rumusnya di sini U-nya kan U1, U2, U3. Berarti untuk mencari rumus rasio, maka U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya itu rasio. U2-nya 10 min B, per U1-nya 8 min 2B. U3-nya 16, U2-nya 10 min B. Kalikan silang. Maka 10 min B kuadrat sama dengan 16 dikali 8 min 2B. Kita sederhanakan, 10 kuadrat 100. 2 kali 10 kali min B, min 20B. Min B kuadrat plus B kuadrat. 16 kali 8, 128. 16 kali min 2B, min 32B. Kita taruh di ruas kiri semua, maka B kuadrat min 20B plus 32B plus 100 min 128 sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 20 dengan plus 32 plus 12B, 10 dikurangi 1, 28 min 28 sama dengan 0. Kalau dikali min 28, kalau ditambah 12, berapa nilainya? Ya, 14 dikurangi 2. 14 dikurangi 2, 12. 14 kali min 2, min 28. Tinggal nambahin B.
Maka B-nya sama dengan min 14 atau B-nya sama dengan 2. Karena yang dimaksud di sini adalah barisan aritmatika naik. Kalau naik itu berarti bedanya positif, yang negatif tidak berlaku. Nanti ini yang dicari dengan B2. Yang ditanyakan adalah maka selisih suku kelima dan suku ketiga. Karena awalnya tadi yang diketahui adalah aritmatika, maka yang ditanyakan ini adalah sukunya aritmatika, yaitu U5 dikurangi U3. U5 kan rumusnya A plus 4B, dari A plus 5 min 1B dikurangi suku ketiganya A plus 2B. Maka buka kurung, jadi apa? A plus 4B min A min 2B. A dikurangi A habis, 4B dikurangi 2B hasilnya 2B. 2 kali B-nya 2, hasilnya adalah 4. Nomor 3. Diketahui 3 buah bilangan membentuk barisan geometri dengan rasio 2. Jika suku kedua pada barisan tersebut ditambah 1, maka akan membentuk barisan aritmatika. Jumlah semua bilangan tersebut adalah, berarti ini nomor 3 ya, diketahui 3 buah bilangan membentuk barisan geometri. Ini geometri dengan rasionya 2. Lah, 3 buah bilangan itu apa? Kalau aritmatika tadi barisannya kan A plus B, A plus 2B, A plus B, A plus 2B itu dari rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Sedangkan kalau geometri suku pertamanya kan A, suku keduanya AR, suku ketiganya AR kuadrat. Ini dari rumus UN-nya geometri, A kali R pangkat N min 1. Sekarang R-nya di sini 2, berarti tinggal substitusikan di sini ya. A-nya tetap, R-nya 2, A kali 2 berarti 2A. R-nya 2 pangkat 2 4, 4 kali A 4A. Ini adalah suku 1, suku 2, dan suku 3. Kemudian apabila suku keduanya pada barisan ini, suku keduanya ditambah 1, maka dia akan membentuk barisan aritmatika. Suku keduanya ditambah 1. Suku pertamanya tetap A. Suku keduanya ditambah 1, 2A plus 1. Suku ketiganya tetap 4A. Ya kan? Maka dia akan membentuk barisan aritmatika. Tadi kan membentuk barisan geometri yang kita cari adalah perbandingan rasio. Sedangkan kalau ini yang ditanya adalah aritmatika, yang kita cari adalah perbandingan beda. Bandingan beda. Beda itu rumusnya suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya ya kan. Berarti ini kan U1, yang ini U2, dan ini U3, maka bedanya U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. U2-nya 2A plus 1 dikurangi U1-nya A. U3-nya 4A dikurangi U2-nya 2A plus 1. 2A dikurangi A plus 1 sama dengan 4A min kali plus min 2A, min kali plus min 1. Kita sederhanakan, ini jadi A plus 1 sama dengan 2A min 1. A-nya pindah ruas ke sini, maka 2A, A positif pindah sini jadi negatif. Satunya tetap, min 1 negatif pindah sini jadi positif. 2A dikurangi A adalah A, 1 ditambah 1, 2. Ini adalah A-nya. Sekarang yang dicari apa? Yang dicari itu jumlah semua bilangan tersebut. Maksudnya bilangan geometri ini loh, U1, U2 tambah U3. Berarti kan S3-nya geometri. S3-nya geometri kan U1 tambah U2 tambah U3. U1-nya kan A, tambah U2-nya 2A, tambah U3-nya 4A. A tambah 2A tambah 4A hasilnya 7A. 7 kali A-nya berapa? 2. 7 kali 2 hasilnya 14. Nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui segitiga ABC, siku-siku sama kaki seperti pada gambar di samping. Jumlah semua panjang sisi miring
AC ditambah AB ditambah BB1 ditambah B1 B2 ditambah B2 B3 ditambah dan seterusnya adalah, maka kita gambar terlebih dahulu ya, ini nomor 4. Kita gambar terlebih dahulu segitiga, siku-siku sama kaki. Ini A, B, C. Kemudian ini B1, B2, B3, maaf. Ini B2, ini B4. Ini 6. Ke sini juga 6. Nah, pertama ini kan yang ditanyakan A, C plus A, B plus B, B1 plus B1 B2 plus B2 B3 dan seterusnya, maaf, plus B2 B3 dan seterusnya. Ini saya. Lah, kita cari A. Di sini yang ada AB-nya ya. AB-nya adanya 6. Yang belum ada kan ini. Kita cari semuanya ya. Maka kita gunakan rumus apa untuk mengerjakan ini? Yang pertama adalah rumus teorema Pythagoras. Yang kedua adalah rumus perbandingan luas segitiga, dan yang ketiga kita gunakan rumus deret geometri tak hingga ya. Langkah pertama kita tentukan di sini ya, atau di sini. Langkah pertama kita tentukan nilai AC. Berdasarkan teorema Pythagoras, kalian perhatikan segitiga ABC nih ya. Berdasarkan teorema Pythagoras mencari AC sisi miring yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 6 kuadrat ditambah BC-nya juga 6 kuadrat. 6 kuadratnya ada 2 kali, maka saya tulis 6 kuadrat kali 2. Lalu kita akarkan satu-satu. Akar dari 6 kuadrat, akar 2 kuadrat kan habis tinggal 6. Kemudian yang 2-nya juga diakarkan. Akar dari 2 tidak ada ya, sudah akar 2 saja. Nah, AC-nya ketemu 6 akar 2. Kemudian AC di sini sudah ketemu ya, sudah ketemu 6 akar 2. Kemudian kita mencari B1 dari rumus luas perbandingan segitiga. Kita perhatikan segitiga ABC yang besar ini ya. Kita bandingkan luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ini juga sama, setengah kali alas kali tinggi. Tapi ini beda alas dan tingginya. Sama-sama setengahnya dicoret. Nah, sekarang ini untuk alasnya. Kalau alasnya BC, maka tingginya AB. Ya, berarti ini BC kali AB. Kemudian kalau alasnya saya pilih AC, maka tingginya yang mana? Yaitu ini B1. Alasnya AC, tingginya B1. Karena konsepnya alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Alas tegak lurus dengan tinggi. Kemudian kita substitusikan angkanya. BC nilainya 6. AB 6. AC-nya 6 akar 2. B1-nya kita cari. 6 kali 6, 36. 6 akar 2 kali pindah sini jadi bagi. Itu B1. Kita sederhanakan, 36 dibagi 6, 6. Maka nanti hasilnya 6 per akar 2. Itu nilainya B1. Penyebut itu tidak boleh bilangan akar, maka kita rasionalkan dengan dikalikan sekawannya akar 2 per akar 2. Maka nanti kita kalikan, saya taruh sini ya. 6 akar 2
Akar 2 kali akar 2, akar 2 kuadrat, berarti 2. Itu nilai B, B1. 6 dan 2 dicoret, ini 3. Maka B, B1-nya ketemu 3 akar 2. Ini ya. B, B1-nya ketemu 3 akar 2. Selanjutnya, ini saya tulis ya, B, B1-nya 3 akar 2. Kemudian kita untuk mencari B1, B2, kita cari dulu teorema Pythagoras. Dengan rumus teorema Pythagoras kita cari panjangnya A, B1. Akar dari, berarti kan segitiga A, B, B1 ya. 6 sama 3 akar 2 sudah diketahui. Mencari A, B1 berarti sisi miring dikurangi sisi tegak dikuadratkan ya, jangan lupa. Sisi miringnya AB kuadrat dikurangi sisi tegaknya B1 kuadrat. Ya. Akar AB kuadratnya 6 kuadrat dikurangi B1-nya 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat 36 dikurangi 3 kuadrat 9. 9 kali akar 2 dikuadratkan 2. 9 kali 2 18. 36 dikurangi 18 hasilnya 18, maaf. Akar 18 itu kan 9 kali 2 ya kan. Akar 9 itu 3, akar 2 tidak bisa. Lah ini hasilnya AB1 3 akar 2. Kalau AB1 3 akar 2, maka B1C tinggal ngurangi saja. 6 akar 2 dikurangi 3 akar 2, maka hasilnya 3 akar 2. Setelah mencari ini AB1, sekarang kita perhatikan, kita mencari B1, B2 dengan perbandingan luas segitiga ya. Perhatikan segitiga B, C, B1. Segitiga B, C, B1. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya dicoret, alas dan tingginya tetap karena berbeda posisi ya. Perhatikan ini segitiga B, B1, C. Ya kan? Apabila alasnya BC, maka tingginya yang tegak lurus alas yaitu B1, B2. BC kali B1, B2. Apabila alasnya B1C, maka tingginya yang tegak lurus dengan itu, yaitu B, B1. B1C kali B, B1. BC-nya 6, B1, B2 yang ditanyakan. B1C-nya 3 akar 2 dikali B, B1-nya 3 akar 2. Kita kalikan ya, 3 kali 3 9. 9 kali akar 2 kali akar 2 2. 9 kali 2 18. 6 kali pindah sini jadi bagi. Maka B1 B2 nya 18 dibagi 6 3. Ini 3 ya. Nah sekarang kita cari lagi ini B2 B3 nya. Saya geser. Dari mana ini kita cari B2 ya. Kita cari rumus B2 dengan teorema Pythagoras. Perhatikan B1 B2-nya tadi 3. Saya tulis di sini 3. Kemudian cari B2-nya berarti sisi miring kurangi sisi tegak ya. B1 kuadrat dikurangi B1 B2 kuadrat. B1 nya 3 akar 2 kuadrat dikurangi B1 B2 nya 3 kuadrat. 9 kali 2 18 dikurangi 9. 18 dikurangi 9 itu 9. Akar 9 yaitu 3. Berarti B2 nya sini 3. Maka B2C nya 6 dikurangi 3 yaitu 3 juga ya. Kemudian dari sini kalian perhatikan luas segitiga B1 B2 C. Untuk mencari ini loh B2 B3. Luas segitiga B1 B2 C.
Perhatikan ini. Nah, kita gunakan rumus luas segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi, setengahnya dicoret. Apabila alasnya B2C, maka tingginya yang tegak lurus alas B1, B2. Apabila alasnya B1C, maka tingginya B2, B3 yang tegak lurus sama alas. B2C-nya 3 kali B1, B2-nya 3 sama dengan B1C-nya 3 akar 2 kali B2, B3-nya dicari. 3 kali 3 9. 3 akar 2 kali pindah sini jadi bagi. Itu nilainya B2, B3. 9 bagi 3, 3. Berarti nanti hasilnya 3 per akar 2 itu adalah nilai B2, B3-nya. Karena penyebut tidak boleh bilangan akar, maka kalikan sekawannya dikali akar 2 per akar 2. Jadi 3 kali akar 2, 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 2 kuadrat yaitu 2. Ini adalah nilai B2, B3-nya. 3 akar 2 kuadrat. Nilai B2, B3-nya. 3 per 2 akar 2, maaf. Ya. Maka kita cari nilainya ini semua ya, kalian perhatikan. AC ini adalah sisi yang miring ke sini sendiri. Sisi yang miring sendiri, maka kita sendirikan nilai AC-nya ditambah AB ini sisi tegak. Ada temannya sisi tegak yaitu B1, B2, B3, B4. Ini adalah sisi tegak. Maka kelompokkanlah AB dengan dengan B1, B2. AB dikelompokkan dengan B1, B2. Ditambah lagi dengan B3, B4 dan seterusnya kita buat titik-titik saja ya. Ditambah sekarang ya sisi miringnya B1 di sini ya. Berarti kelompoknya dengan B2, B3 karena sama-sama miring dengan B4, B5 dan seterusnya. Berarti B1 ditambah B2, B3 dan seterusnya. Sekarang kita masukkan nilai AC-nya 6 akar 2 plus AB-nya 6 ditambah B1, B2-nya 3 dan seterusnya. Ditambah BB1-nya 3 akar 2 ditambah B2, B3-nya 3 per 2 akar 2 dan seterusnya. Berarti di sini mengandung rumus deret geometri tak hingga dengan rumus A per 1 min R. Ya, jadi 6 akar 2 ditambah kita gunakan rumus ini. Di sini A-nya 6. Berarti 6 per 1 min rasionya. Rasio kan suku 2 dikurangi suku pertama. Dibagi ya, suku 2 bagi suku pertama. 3 dibagi 6 setengah. Oke. Ditambah yang ini, gunakan rumus ini, A-nya 3 akar 2 per rasionya U2 dibagi U1. 3 per 2 akar 2 dibagi 3 akar 2 hasilnya juga setengah. Maka ya 6 akar 2 ditambah 1 dikurangi setengah itu setengah. 6 dibagi setengah 12. 1 dikurangi setengah setengah. 3 akar 2 dibagi setengah 6 akar 2. Jadi 12 ditambah 6 akar 2 ditambah 6 akar 2, 12 akar 2. Ini hasilnya. Soal nomor 5. Sebuah pendulum sepanjang 90 cm berayun sejauh 50 cm pada ayunan pertama. Pada ayunan selanjutnya hingga berhenti, jarak ayunannya 9/10 dari jarak ayunan sebelumnya. Jarak yang ditempuh pendulum tersebut hingga berhenti adalah, berarti ini nomor 5 ya.
Yang diketahui tadi berayun sejauh 50 cm ya, berarti A-nya suku pertama 50. Kemudian ayunan selanjutnya jaraknya 9/10 dari ayunan pertama, maka rasionya 9/10. Yang ditanya adalah panjang lintasan hingga berhenti, berarti kan S tak hingga, deret geometri tak hingga. Rumusnya deret geometri tak hingga yaitu A per 1 min R. A nya 50/1 min, R nya 9/10. 50/10 kali 1 10 dikurangi 9 1/10. Maka 50 dikali 1/10 dibalik 10/1, hasilnya 500. Nomor 6. Pada awal pengamatan terdapat 8 bakteri jenis tertentu. Tiap 24 jam masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Jika 1/4 dari seluruh bakteri tersebut dimatikan setiap 96 jam, tentukan sisa bakteri setelah 192 jam. Berarti ini nomor 5 ya. Diketahui A-nya 8 ya, awal mulanya baterinya 8, kemudian rasionya 2. Oke, di sini setiap 24 jam dia membelah satu kali membelah ya. Kemudian di sini kita langsung jawab. Untuk 96 jam bakteri tersebut meluruh seperempatnya dimatikan. Berarti 96 jam itu sudah berapa kali membelah? Maka untuk 96 jam itu sudah 96 dibagi 24, berarti sudah 4 kali membelah. Oke, berarti ini kita mulai dari suku pertama. Suku pertama 4 kali membelah kan? Ini membelah 1 kali, jadi suku kedua membelah 2 kali, jadi suku ketiga membelah 3 kali, jadi suku keempat membelah 4 kali, jadi suku kelima. Maka bakteri tersebut dimatikan pada suku ke-5 ya. Kita tulis di sini bahwa ini adalah keadaan sebelum meluruh. Keadaan sebelum meluruh. Tuh, kita ambil suku ke-5. Rumusnya karena dia barisan geometri, maka AR N-1, A-nya 8, R-nya 2, N-nya 5, min 1. 8 kali 2 pangkat 4. 8 kali 16, hasilnya 128. Sebelum meluruh 128. Seperempatnya dimatikan, berarti itu setelah meluruh. Dimatikan, maka U5 nya jadi 128 awal mulanya dikurangi dimatikan seperempatnya dari 128 ya, 128 dibagi 4 32, maka 128 dikurangi 32 hasilnya adalah 96. Ini nanti yang dipakai ya. Nah, sekarang kita awali lagi dari suku ke pertama lagi. Suku pertama lagi dengan A-nya 96. Yang ditanya adalah jumlah bakteri setelah 192 jam kan.
tadi peluruhan pertama itu kan ada 96 jam, sudah ini 96 jam. Kemudian peluruhan kedua tinggal ngurangi saja karena yang ditanya setelah 192, berarti 192 dikurangi 96, hasilnya 96 jam lagi. Nah 96 jam ini nanti berapa kali peluruhan? Berarti kan 96 per 24 ada 4 kali membelah ya, bukan peluruhan ya. Nah ini tadi peluruhan yang pertama, dan ini adalah peluruhan yang kedua. Nah kita awali dari U1, tapi mulainya kan lanjutnya dari ini, lanjutnya dari U5. Maka U5 membelah pertama jadi U6, membelah kedua 2 kali, maaf nih ya, ini 1 kali. Membelah kedua jadi U7, membelah ketiga kalinya jadi U8, membelah keempat kalinya jadi U9. Nah U5 tadi kan diawali dari 96 ini, berarti diawali dari U1 nya yang 96, kemudian ini dianggap U2, kemudian ini dianggap U3, U4, U5. Ya sekarang kita masuk ke U5 nya. Ini caranya sama, sebelum meluruh maka rumusnya A R pangkat N-1. A nya kita mulai dari yang ini 96 kali R nya 2 pangkat 5-1, maka 96 dikali 2 pangkat 4, 96 dikali 16, hasilnya adalah 1536. Setelah meluruh, kan setiap 96 jam dia meluruh seperempatnya. Setelah meluruh maka menjadi U5 nya menjadi 1536 dikurangi seperempat dari 1536, berarti 1536 dikurangi seperempatnya 1536 yaitu 15 bagi 4 33 dibagi 4 8, 16 bagi 4 4, 384, maka hasilnya 1152.